Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rista Junia Andriani, NPM 2138, dan partner saya Maulidatus Sania, NPM 2136. Di sini saya akan menjelaskan presentasi dari modul 4, praktikum simulasi komputer. Untuk modul 4 ini kami membuat judul yaitu penerapan model dan simulasi sistem dinamik produksi pensil di PT Neo Pensil menggunakan software Stella. Untuk abstrak dari modul ini yaitu perencanaan kapasitas produksi untuk memenuhi permintaan menjadi tantangan bagi perusahaan. Permasalahan persediaan dan tingkat pemenuhan permintaan menjadi isu dalam setiap proses perencanaan produksi di perusahaan. Aktivitas produksi yang kecil akan meminimalkan total persediaan, namun memperkecil tingkat pemenuhan permintaan. Begitupun sebaliknya. Pemodelan sistem dinamis dipilih untuk memodelkan kondisi sistem produksi dalam menentukan strategi jangka menengah. Pemodelan sistem dinamis menggunakan software Stella. Penelitian ini dilakukan untuk tujuan untuk menentukan sebuah simulasi sistem dinamis proses produksi pensil di PT Neo Pensil. Untuk menentukan simulasi sistem dinamis proses produksi pensil menggunakan bantuan software Stella. Hasil dari penelitian ini didapatkan output software Stella dapat diketahui bahwa dari bulan Januari sampai bulan Desember, persediaan pensil mampu memenuhi jumlah permintaan yang ada, dan jumlah permintaan pensil di bulan Januari sampai Desember berbanding lurus dengan stok pensil dan stok kayu, yang artinya peningkatan jumlah permintaan pensil harus diimbangi dengan peningkatan stok pensil dan bahan baku berupa kayu. Untuk pendahuluannya, yang pertama, semakin banyaknya industri-industri baru yang bermunculan hampir di semua aspek, membuat perkembangan dunia industri berkembang secara cepat. Keadaan ini menuntut perusahaan untuk selalu meningkatkan kualitas agar dapat bersaing dan berkembang. Perkembangan teknologi informasi tidak hanya dapat digunakan sebagai pendukung dalam aktivitas sebuah perusahaan atau instansi pemerintahan, tetapi telah digunakan sebagai alat pendukung untuk mengambil keputusan dan juga sebagai alat untuk menganalisis. Simulasi SKA. Perkembangan teknologi informasi tidak hanya dapat digunakan sebagai pendukung aktivitas perusahaan, namun juga untuk mengambil sebuah keputusan. Metode sistem dinamis merupakan salah satu metode pemodelan sistem yang dapat memodelkan suatu sistem kompleks. Pemodelan sistem dinamis perlu digunakan untuk menghindari penentuan keputusan kebijakan yang tidak berkualitas. Simulasi sudah lama diperkenalkan sebagai sebuah metode yang dapat digunakan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan. Simulasi sebagai teknik memodelkan kegiatan dari berbagai macam sistem yang ada di dunia nyata tanpa harus mengalaminya pada keadaan yang sesungguhnya. Pada umumnya, model didefinisikan sebagai sebuah representasi sistem nyata. Sistem nyata adalah sistem yang berlangsung di dunia nyata dan menjadi permasalahan yang sedang diteliti. Metode sistem dinamis merupakan salah satu metode pemodelan sistem yang dapat memodelkan suatu sistem kompleks. Analisis model sistem dinamis menggunakan analisis model simulasi. Karakteristik unik yang dimiliki sebuah model yaitu sifat representatif dan dari sistem nyata, mampu menggambarkan sistem nyata secara rinci atau describable, mampu menerangkan bentuk-bentuk interaksi dengan jelas atau explainable, dan mampu meramalkan kondisi-kondisi di masa datang secara realistis atau predictable. Dalam sistem dinamik, dunia real atau nyata dinyatakan dalam bentuk stok seperti material, ilmu, pengetahuan, orang, dan uang. Bentuk lainnya adalah aliran antar stok dan informasi sebagai penentu nilai dalam aliran. Pemodelan sistem merupakan metode menduplikasi kondisi nyata yang tujuannya salah satu untuk memprediksi dan menganalisis suatu kebijakan. Untuk melakukan simulasi dari sebuah model diperlukan perangkat lunak atau software yang secara cepat dapat dilihat perilaku dari model yang telah dibuat. Ada berbagai macam perangkat lunak yang dapat digunakan untuk keperluan pemodelan ini, seperti Vensim, Dynamo, iThink, Stella, dan Power Simulation. Tetapi, pada penelitian ini, kami menggunakan bantuan dari software
Stella. Salah satu cara untuk mendapatkan informasi yang cepat, terutama yang berbasis pada model sistem dinamik, dapat dilakukan dengan memanfaatkan software Stella. Model ini dapat mensimulasikan perubahan yang terjadi dan hasilnya dapat ditampilkan dalam suatu hasil analisis berupa grafis dan tabulasi. Pada penelitian kali ini, studi kasus yang digunakan yaitu tentang simulasi sistem dinamik produksi pensil di PT Neo Pensil dengan menggunakan bantuan aplikasi Stella. PT Neo Pensil merupakan salah satu produsen terbesar dalam produksi pensil dan dipercayai mempunyai produk alat tulis terbaik dan untuk menuntut perusahaan untuk selalu menghasilkan produk yang tidak mengecewakan konsumen. Hal ini tak lepas dari kualitas produk yang dihasilkan dari PT Neo Pensil. Penelitian ini memodelkan sistem produksi pada perusahaan PT Neo Pensil dan mengatasi permasalahan kompleks sistem produksi. Dengan berkembangnya teknologi yang sangat maju, masalah tersebut dapat diselesaikan dengan membuat suatu model simulasi sistem dinamis. Pada penelitian kali ini membahas tentang bagaimana PT Neo Pensil dapat membuat model simulasi pada sistem produksi pensil dengan menggunakan bantuan aplikasi Stella. Sekian penjelasan tentang abstrak dan pendahuluan dari saya. Selanjutnya untuk penjelasan langkah-langkah pengerjaan di software akan dijelaskan oleh partner saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Mauli Tusania dengan NPM 20136 akan mempresentasikan bagaimana cara membuat program atau merunning program Stella dengan produksi studi kasus yang kami angkat yaitu produksi pensil. Oke, jadi yang pertama di sini yang harus kita lakukan adalah kita klik dulu ikon kotak, yaitu di sini adalah ikon stock. Nah, lalu kita ganti namanya menjadi jumlah permintaan. Sesudah itu, ini ada 3 icon stok sampai bawah. Lalu icon stok yang kedua ini kita ganti namanya menjadi stok pensil sesuai dengan produksi kita yang akan diangkat. Lalu yang stok ketiga ini kita beri stok bahan baku. Di sini saya memakai kayu. Lalu setelah itu kita klik icon ini yaitu icon flow. Kita tarik dari kanan sampai ke kotak. Lalu sama ini juga begitu. Nah, lalu di sini kita ganti nama icon flow ini menjadi peningkatan pemakaian. Lalu untuk flow yang kiri kita ganti namanya menjadi penurunan daya beli. Sesudah itu kita klik icon lingkaran kecil yaitu icon converter. Lalu kita klik, kita taruh di atasnya flow-nya. Kita ganti namanya menjadi presentase peningkatan pemakaian. Presentase peningkatan pemakaian. Sudah itu di samping kiri juga kita kasih icon converter dengan nama presentase penurunan. Nah, sudah ini kita langsung beralih ke icon action connector untuk menghubungkan antara flow dan converter serta menghubungkan dengan stok juga. Kita tarik dari converter ke flow seperti ini, lalu dari stock ke flow. Nah, seperti ini. Sesudah itu kita tarik lagi converter presentase peningkatan pemakaian ke peningkatan pemakaian. Nah, untuk mempersingkat waktu, ini saya sudah ada gambaran dari produksi yang sudah jadi. Nah,
Jadi bisa dilihat di sini ada 3 flow, yaitu ada jumlah permintaan, stok pensil, dan stok kayu. Lalu masing-masing stoknya, maksud saya ada 3 stok, yaitu stok jumlah permintaan, stok pensil, dan stok kayu. Dan di masing-masing stoknya ini ada 2 flow. Yang pertama ada penurunan daya beli dan peningkatan pemakaian. Lalu ada konsumsi pensil, produksi pensil. Lalu ada bahan baku rusak dan bahan baku dan produksi kayu. Nah, di sini ada juga ini yaitu konverter, yaitu di atas penurunan daya beli ada presentasi penurunan, ada presentasi peningkatan pemakaian, ada komposisi penggunaan bahan baku, lalu ada presentase peningkatan produksi kayu, lalu ada presentase kerusakan kayu. Nah, selanjutnya kita untuk menghitung bagaimana persediaan di tahun-tahun berikutnya, ini kita kasih nilai dulu di masing-masing ikonnya. Di converter dikasih nilai, di flow dikasih nilai, di stok dikasih nilai. Jadi di sini caranya kita tinggal klik 2 kali ikonnya seperti ini. Nah, kita isi di sini persentase penurunan, kita isi 0,02. Karena di sini saya memakai nilai 2%, jadi 2% adalah 0,02. Kita klik OK. Lalu ini persentase peningkatan pemakaian 7%, yaitu 0,07. Lalu di sini yang di flow kita kasih rumusnya. Jadi di sini sudah ada tertera ada 2 icon. Jadi ini yang harus dimasukkan ke rumus. Jadi rumusnya adalah persentase peningkatan pemakaian dikali jumlah permintaan sesuai dengan ini. Kita klik OK. Lalu di sini juga sama, kita masukin rumus persentase penurunan dikali jumlah permintaan. Kita klik OK. Lalu di stok ini kita isi jumlah permintaan 3.000 buah. Kita klik OK. Lalu di bawahnya ada komposisi penggunaan bahan baku kayu. Kita isi 1. Karena kan setiap pensil menggunakan 1 bahan baku begitu. Kita simulasikan begitu. Kita klik OK. Lalu produksi pensil ini menggunakan rumus komposisi penggunaan bahan baku dikalikan stok kayu. Kita klik OK. Lalu konsumsi pensil di sini menggunakan rumus stok pensil dikurangi jumlah permintaan. Kita klik OK. Lalu di sini stok pensil ini kita kan menurut produksi pensil, jadi belum tahu hasilnya berapa. Jadi ini kita isi produksi pensil begitu saja. Kita belum isi nilainya. Kita klik OK. Lalu presentasi peningkatan produksi kayu diisi 0,07 atau 7% begitu. Lalu untuk persentase kerusakan kita isi 0,02 atau 2%. Lalu untuk stok kayu diisi 7.000 buah. Untuk produksi kayu menggunakan rumus persentase peningkatan produksi kayu dikali stok kayu. Kita klik OK. Lalu untuk rumus bahan baku rusak, yaitu persentase kerusakan dikalikan stok kayu. Kita klik OK. Nah, sesudah memasukkan nilai-nilainya di masing-masing icon, tandanya ini tidak ada tanda tanya lagi, karena kalau belum dimasukkan itu kayak ada tanda tanyanya gitu. Kalau kita arahkan ke sini sudah muncul nilainya, yaitu seperti kotak kuning 0,02. Lalu di sini 0,07 dan lainnya ini sudah diisi. Lalu selanjutnya kita ke grepet. Kita klik icon grepet, kita tarik ke sampingnya sini, lalu kita klik lingkaran kecil ini. Kita klik 2 kali untuk memasukkan datanya. Jadi kita masukkan datanya di sini yang berpengaruh itu apa aja, yaitu ada jumlah permintaan, ada stok kayu, stok pensil, lalu ada konsumsi pensil dan produksi pensil. Lalu kita klik OK. Oke, seperti ini. Lalu di sini kita klik lagi ke run spec. Kita beralih ke run spec. Lalu di sini from dari kita isi 1 to untuk kita isi 12, date time kita isi 1,00. Lalu unit of time kita isi bulan. Lalu kita klik OK. Setelah itu kita klik run. Nah, ini adalah gambaran dari grafik model simulasi di samping ini. Selanjutnya kita ke table pad. Kita klik ikonnya, kita tarik, kita taruh di sampingnya grepet. Kita klik ikon lingkaran kecil, kita klik 2 kali untuk memasukkan datanya. Sama, yaitu data yang dimasukkan adalah jumlah permintaan, stok kayu, stok pensil, konsumsi pensil, dan produksi pensil. Kita klik OK, lalu kita beralih ke run spec.
sama, yaitu dari 1 untuk 12. Dari 1 ke 12 maksudnya DTM-nya 1,00, unit of time-nya of months. Lalu kita klik OK. Lalu kita klik lagi run. Kalau sudah di run spec, lalu kita run-kan. Nah, ini adalah gambaran dari GraphPad dan ini adalah gambaran dari TablePad. Kita bisa lihat ini berbanding lurus ya antara jumlah permintaan stok kayu, stok pensil. Untuk penjelasan lebih jelasnya atau untuk analisis dari GraphPad dan TablePad akan dijelaskan oleh partner saya kembali. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, setelah dijelaskan langkah-langkah pengerjaan memodelkan sistem menggunakan aplikasi Stella oleh partner saya, di sini saya akan menjelaskan tentang hasil dan pembahasan dari praktikum modul ini. Untuk yang pertama, ada verifikasi dan validasi. Di sini ada grafik model simulasi persediaan pensil. Bisa dilihat pada gambar 3.1. Ini adalah verifikasi model Stella. Analisisnya, pada grafik di atas dapat disimpulkan bahwa dari bulan Januari sampai bulan Desember, persediaan pensil mampu memenuhi jumlah permintaan yang ada, yang ditunjukkan oleh grafik berwarna biru. Hal ini dikarenakan persediaan bahan baku kayu mampu mencukupi sehingga proses produksi dapat terus dilakukan. Selanjutnya ada TablePad simulasi persediaan pensil. Bisa dilihat pada tabel gambar 3.2, yaitu tentang validasi model pada Stella. Untuk analisisnya, pada proses produksi pensil dengan bahan baku yang digunakan adalah kayu dengan komposisi 100%, serta berdasarkan TablePad di atas bahwa jumlah permintaan pensil di bulan Januari sampai Desember berbanding lurus dengan stok pensil dan stok kayu. Artinya, peningkatan jumlah permintaan pensil harus diimbangi dengan peningkatan stok pensil dan bahan baku yang berupa kayu. Jadi, jika jumlah permintaan pensil meningkat, saran untuk perusahaan adalah menambah jumlah stok pensil atau stok kayu agar pelaksanaan produksi berjalan optimal. Untuk kesimpulannya, pada kesimpulan dari permasalahan ini adalah dari hasil output software Stella dapat diketahui bahwa dari bulan Januari sampai bulan Desember, persediaan pensil mampu memenuhi jumlah permintaan yang ada. Dan jumlah permintaan pensil di bulan Januari sampai Desember berbanding lurus dengan stok pensil dan stok kayu, yang artinya peningkatan jumlah permintaan pensil harus diimbangi dengan peningkatan stok pensil dan bahan baku yang berupa kayu. Dilakukannya penelitian dan penyelesaian studi kasus ini dapat disimpulkan bahwa sudah mempresentasikan keadaan lapangan serta diharapkan dapat membantu praktikan untuk dapat menerapkan tujuan serta konsep dari software Stella dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam mengembangkan bidang industri. Hal yang perlu dilakukan ke depannya untuk meningkatkan kualitas penelitian ini diharapkan mahasiswa dapat dengan teliti mengolah data agar hasil yang didapatkan tepat. Melihat apa yang dihasilkan penelitian, dapat disimpulkan bahwa dengan menggunakan software Stella dapat dijadikan metode dari penelitian-penelitian lain yang lebih luas lagi dan dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan terkait simulasi sistem dinamik produksi pensil di PT Neo Pensil. Untuk meningkatkan kualitas penelitian, diharapkan mahasiswa dapat dengan teliti mengolah data serta lebih bervariatif lagi dalam pencarian data agar hasil yang didapatkan tepat dan lebih bervariasi. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.